dengan NIM 10803102020 dari kelas Teknik Akuntansi Perbankan dan Syariah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi penghimpunan dana. Baik, akuntansi penghimpunan dana. Untuk memperoleh modal pokok, bank syariah dalam menghimpun dananya, yakni dengan dana pihak ketiga. Yang dimaksud dana pihak ketiga yakni meliputi tabungan, instrumen giro, dan deposito. Walaupun cara menghimpun dananya sama seperti bank konvensional, akan tetapi dalam mekanisme kerjanya itu berbeda. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan di bawah ini. Baik, yang pertama yaitu tabungan. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang sudah disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang lainnya disebut dengan tabungan. Mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh fatwa DSN adalah mekanisme yang menggunakan prinsip mudharabah dan prinsip wadiah. Akan tetapi pada kenyataannya bank-bank syariah yang ada di Indonesia itu kebanyakan menggunakan prinsip mudharabah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Akuntansi tabungan mudharabah itu akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah, pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25 dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah penabung dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima pada akhir periode akuntansi dana syirkah yang diukur sebesar nilai tercatatnya. Dalam transaksi tabungan mudharabah, ada transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah dan ada juga transaksi dapat mengurangi saldo tabungan mudharabah. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi penambahan tabungan mudharabah. Dalam transaksi tabungan mudharabah ada beberapa transaksi yang dapat menambah saldo tabungan mudharabah. Transaksinya yaitu seperti transfer dari bank yang lain ke rekening nasabah, penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah, setoran uang tunai nasabah, dan transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah. Yang kedua yaitu deposito mudharabah. Menurut Rizal Yahya bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah atau penyimpan dengan bank syariah atau unit usaha syariah. Perbedaannya dengan deposito konvensional adalah terlihat pada akad dan sistem bagi hasil yang ditawarkan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 3 tahun 2000 tentang deposito mudharabah, yaitu di sini nasabah disebut sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan bank disebut sebagai pengelola dana atau mudharib. Modal deposito yang diberikan sahibul mal harus dalam bentuk tunai. Bank sebagai mudharib berhak lakukan berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah dan mengembangkan termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Bank menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional deposito. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Yang ketiga yaitu giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet, giro, sarana, perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Menurut Rizal Yahya pada tahun 2009, jenis giro dalam perbankan syariah terjadi menjadi dua, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Namun, yang lebih umum digunakan adalah giro wadiah. Giro wadiah memiliki karakteristik yang telah difatwakan oleh DSN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bersifat titipan. Yang kedua, dalam akadnya penitipan dana mengizinkan kepada pihak bank untuk memanfaatkan dana tersebut. Yang ketiga, titipan bisa diambil kapan saja atau on call. Yang keempat, nasabah bertindak sebagai penitip dana atau mudik dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan atau muda. Yang kelima, dalam pengelolaannya dana titipan tersebut bank mendapatkan keuntungan karena hakikat wadiah adalah qard, sehingga mempunyai prinsip tidak ada bonus yang diberikan kepada pemilik dana wadiah.
Meski demikian, bank dapat memberikan bonus dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak bank. Rekening giro wadiah dapat bertambah dan berkurang. Dapat bertambah itu melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan cek dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah suatu bank, dan penerimaan bonus giro wadiah dari bank syariah. Dan dapat berkurang itu melalui transaksi penarikan cek oleh nasabah untuk ditukar secara tunai, penarikan biliet untuk ditransfer ke cabang lain atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Adapun contoh kasus adalah sebagai berikut ya. Pada tanggal 2 September 2012, Bank Murni Syariah atau BMS cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Indriani sebesar 3.500.000. Pada tanggal 8 September 2012, Indriani menerima transfer dari nasabah BMS cabang Solo sebesar 500.000. Kemudian tanggal 17 September 2012, Indriani menerima kiriman dari nasabah Bank Peduli Syariah atau BPS sebesar 1.500.000. Pada tanggal 31 September 2012, Indriani menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari BMS sebesar 20.000. Berikut adalah jurnal kasus untuk kasus di atas. Yang pertama, pada tanggal 2 bulan 9 2012, kas berada di debit sebesar 3.500.000 dan tab mudharabah Indriani berada di kredit 3.500.000. Pada tanggal 8 bulan 9 2012, RAK cabang Solo 500.000 berada di debit dan kredit, tab mudharabah Indriani berada di kredit 500.000. 17 bulan 9 2012, giro pada Bank Indonesia berada di debit 1.500.000 dan tab mudharabah Indriani berada di kredit 1.500.000. Pada tanggal 31 bulan 9 2012, hak pihak ketiga atas bagi hasil berada di debit 20.000 dan tab mudharabah Indriani berada di kredit 20.000. Contoh kasus yang kedua yaitu terkait deposito mudharabah. Yang pertama, pada tanggal 1 September 2012, Bank Murni Syariah atau BMS menerima setoran atas nama Bunda Doli sebesar 5 juta rupiah sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Pada tanggal 30 September 2012, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan diatur untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar 15 juta rupiah, dan pada tanggal 4 Oktober 2012 dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Bunda Doli sebesar 40.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong pajak sebesar 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama. Pada tanggal 5 Oktober 2012, Bunda Dona mencairkan deposito mudharabah. Pencairan tersebut dilakukan secara tunai dalam praktik perbankan. Bagi hasil deposito dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai permintaan nasabah deposito, antara lain ke tabungan mudharabah, giro wadiah, penambah saldo deposito, periode berikut, atau rekening nasabah di bank yang lain. Jurnal untuk transaksi kasus di atas adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 bulan 9 2012, kas berada di debit sebesar 5 juta rupiah dan deposito mudharabah Bunda Dona berada di kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 30 bulan 9 2012, hak pihak ketiga atas nama bagi hasil deposito mudharabah berada di debit 15 juta rupiah dan bagi hasil belum dibagikan deposito berada di kredit 15 juta rupiah. Pada tanggal 4 bulan 9 2012, bagi hasil belum dibagikan deposito berada di debit 40.000 dan tabungan mudharabah Bunda Doli berada di kredit 32.000. Titipan kas negara pajak deposito berada di kredit 8.000 dan pada tanggal 5 bulan 9 2012 deposito mudharabah Bunda Doli berada di debit 5 juta rupiah dan kredit kas berada di kredit sebesar 5 juta rupiah.
Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Dadah.